Pemuda itu hanya memakan sebuah pil ajaib. Dalam sekejap, ia terbangun dengan kemampuan melihat sejauh 1000 mil. Namun, baru saja ia menggunakannya, ia melihat seorang wanita cantik di mobil mewah dari jauh. Ternyata, dia adalah gadis impian yang selama ini ia cari. Ia segera menggunakan sihirnya. Dengan kecepatan 800 yard, ia mengejarnya. Ia langsung meminta kedua wanita cantik itu untuk menjadi pasangan kultivasinya. Akibatnya, ia mendapatkan 2 tamparan keras. Wanita cantik itu berbalik dan hendak pergi. Namun, dalam sekejap, "Mengapa kamu masih memasang karet di tubuhmu?" Kamu ini benar-benar nakal." Pemuda itu berusaha keras agar dia mau menjadi pasangannya. Karena pemuda itu telah berlatih seni bela diri selama 20 tahun. Namun setiap kali berlatih, ia selalu bermimpi tentang beberapa wanita cantik yang bersamanya berputar-putar dalam mimpi. Setelah mimpi itu berakhir, kekuatan sihirnya akan menghilang. Hal ini menyebabkan ia berlatih bertahun-tahun tetapi tidak mengalami kemajuan. Saat itu, sang guru turun dari langit dan memberitahu pemuda itu, selama dia dalam waktu 3 jam, mengambil 9 gadis impian sebagai pasangan dalam latihan ganda, menunggu sampai saat mereka menyelesaikan urusan suami istri, dia bisa memulihkan kekuatannya. Jika tidak, jiwanya akan terbang pergi. Mereka yang ada dalam mimpiku. Oh, peri wanita, itu. Lurus lagi, menyilang lurus. Belum sempat pemuda itu bereaksi, guru mengayunkan sapu, berubah menjadi baling-baling dan membawa pemuda itu turun dari gunung. Juga memberinya labu yang berisi 9 butir pil emas. "Murid, ingatlah, berbuat baik di seluruh dunia. Berkah akan datang dengan sendirinya. Dalam labu ini, ada 9 butir pil emas. Manfaatnya tak terhingga. Jangan sampai waktu terbuang butir." Pemuda itu segera memakan 1 butir dan terbangun dengan penglihatan jarak jauh. Akhirnya menemukan 2 gadis impian. 2 peri wanita ini. Satu bernama Lu Qingel, yang lainnya bernama Han Qianshui. Oh ya, nama ini terdengar sangat cocok dengan saya. Zheng Jindren sangat cocok, ya. Pemuda itu segera mengajukan permintaan agar mereka menjadi pasangan jalan. Akibatnya, dia tidak hanya dipukul 2 kali. Dia juga diusir oleh petugas keamanan. Meskipun saya tidak memiliki kekuatan sama sekali, tapi saya masih seorang praktisi. Nona, tunggu sebentar. Kau ini bajingan. Saya bukan bajingan. Saya adalah Zheng Ren. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Saya sudah bilang, saya ingin bersama 2 nona, menjadi pasangan jalan. Dalam mimpi itu, semuanya adalah inisiatifnya. HMPH, mimpi apa? Mimpi siang? Aku katakan padamu, bahkan jika kamu bermimpi siang, King Lei tidak mungkin menyukaimu, apalagi akan mengambil inisiatif padamu. Dan pada saat itu, dalam pikiran wanita cantik itu, muncul mimpi yang sama dengan pemuda itu. Seketika itu juga, dia merasakan ketertarikan yang aneh pada pemuda itu. Dia segera menyatakan ingin menikahinya, tapi harus memenuhi 1 syarat. "King Lei, saya akan menjelaskan lagi nanti. Hari ini, keluarga Lu mengadakan rapat dewan. Seharusnya adalah hari saya mewarisi grup, tapi Lu Yelangsi memiliki ambisi untuk merebut posisi. Oh, jika kamu membantuku sukses mewarisi grup, maka aku bisa mempertimbangkan apa yang kamu katakan." Ini adalah apa yang kamu katakan. Tidak boleh berubah pikiran. Bukan King Yu. Kamu ini seperti orang yang putus asa mencari obat. Dia bisa membantumu apa? Aku menunggu kamu membantuku. Ayo kita pergi. Aku harus bagaimana membantunya? Aku akan naik, memberi kepada kakak ipar, memukulnya sampai tidak bisa mandiri. Tidak. Itu berarti memukul orang adalah tindakan kriminal. Saya tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Kakek, paman dan bibi, tolong, aku mohon, selamatkan kakekku. Sudahlah, jangan ikut campur. Jika ini berbalik pada kita, bagaimana? Iya, tolong, aku mohon, paman, bisakah kamu menyelamatkan kakekku? Nona kecil, jangan khawatir, kakekmu baik-baik saja. Guru berkata bahwa kegunaan pil emas tidak terbatas. Seharusnya bisa menyelamatkan orang tua ini, kan? Praktisi ini tidak terlihat seperti orang kaya. Presiden grup Lu, celana saya harus diganti. Kakek, orang tua, bangunlah. Di sini tidak boleh tidur.
Kakek, kakek, akhirnya kamu bangun. Saya, Su Changqing dari Tiangong Group. Terima kasih kepada Tuan Dao atas pertolongan. Paman, terima kasih telah menyelamatkan kakek saya. Apa, dia ternyata adalah Ketua Dewan Yayasan Tiangong. Su Changqing, orang terkaya di Longcheng. Sekarang saya sangat menyesal. Seandainya saya tahu identitasnya lebih awal. Baiklah, asalkan bukan penipuan, itu sudah cukup. Tapi saya ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Tuan Dao kecil, tunggu sebentar. Kamu baru saja menyelamatkan nyawaku. Aku akan membalas budimu apapun yang terjadi. Apakah kamu butuh uang? Atau butuh kekuasaan? Atau butuh wanita juga tidak masalah. Saya pasti akan membuatmu puas. Orang tua, kamu benar-benar bisa membantuku. Tapi jangan bicara besar. Seorang praktisi bisa saja berbicara. Kalau begitu, saya akan bicara. Istriku, Lu Qingle, Presiden Grup Lu. Sepupu perempuan saya ingin merebut harta warisnya. Bisakah kamu membantunya mendapatkan kembali harta warisnya? Itu hal kecil. Para praktisi spiritual, tunggu sebentar. Saya percaya padamu sekali ini, kakek tua itu. Saya tunggu kabar baik darimu. Ayo pergi. Wah, kali ini kalian berdua tidak menghalangi saya. Kakek, paman ini adalah orang baik. Bisakah dia menjadi kakak ipar saya? Kakek sangat menginginkannya. Tapi saya tidak tahu tentang dia. Kakek, kalian sedang melihat apa? Kakek baru saja pingsan. Apa? Kakek, cepat. Saya akan membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa. Aduh, sekarang saya sudah baik-baik saja. Setelah saya pingsan tadi, seorang praktisi spiritual menyelamatkan saya. Aduh, saya tidak tahu dia memberi saya apa. Sekarang saya merasa, semua penyakit hilang. Semua penyakit hilang. Bagaimana ini mungkin? Kakek, Anda tidak hanya memiliki penyakit jantung, tetapi juga lebih dari 10 penyakit berbahaya lainnya. Anda tidak tertipu oleh dukun, kan? Aduh, jika saya tidak salah, orang yang melakukan kultivasi ini adalah orang yang hebat. Tentu saja tidak boleh diabaikan. Miao Ke, segera kirim seseorang untuk menyelesaikannya. Presiden Grup Lu. Semua masalah yang dihadapi Lu Qingle. Kakek, cepat pergi. Mengerti? Orang yang melakukan kultivasi, tunggu sebentar. Semua orang sudah berkumpul. Kalau begitu, mari kita mulai. Anggota yang terhormat, Dewan Direksi Luxi Group, sekarang resmi dimulai. Izinkan saya membacanya di bawah ini. Agenda rapat Dewan ini. Poin pertama, mencopot Lu Qingle dari Grup Lu. Jabatan Presiden sementara, mengangkat Lu Ye sebagai Presiden Grup Lu, sebagai Ketua Dewan dan Presiden Grup Lu. Lin Yuzi, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ada item ini dalam agenda hari ini. Saya dan para direktur sepakat untuk memutuskan. Apakah ada masalah dengan agenda baru ini? Kamu memiliki 37% saham bro. Memiliki hak veto untuk hal-hal penting. Atau, kamu bisa menggunakannya sekarang. Lu Ye, saya tidak akan membiarkanmu berhasil. Saya memiliki lebih dari grup. 34% saham. Ada juga hak veto. Agenda ini tidak disetujui. Ayo, siapa di antara kalian yang akan memberitahunya? Sekarang siapa pemilik Grup Lu? Pemegang saham terbesar. Sekarang pemegang saham terbesar Grup Lu adalah Lu Ye, pemimpin Lu. Hak vetomu tidak berlaku. Benar, saham kami. Semua telah diakuisisi oleh Lu. Sekarang dia memiliki lebih dari 60% saham. Akui kekalahan. Kalau begitu, mari kita angkat tangan untuk pemungutan suara. Baik, aku juga setuju. Lihatlah. Inilah yang disebut sebagai keinginan hati manusia. Sekelompok serigala berbulu domba ini, seandainya bukan karena ayahmu, mereka masih bekerja di pabrik mengencangkan stroke. Dan orang neurotik itu, seandainya dia tidak membuang-buang waktumu, mengakibatkan kamu tidak punya waktu untuk bersiap. Jika tidak, karena tidak ada keberatan, maka umumkanlah, melalui pemungutan suara para pemegang saham, mencopot Lu Qingle dari semua jabatannya, mengangkat Lu Ye sebagai, tunggu. Orang tua itu keberatan. Istriku, aku datang untuk menyelamatkanmu.